Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video tutorial Odoo 18 modul CRM. Di video sebelumnya kita sudah membuat satu activity ya, yaitu melakukan pengiriman email. Ini bisa teman-teman lihat activity-nya terlihat di log ya. Lalu dari kita ke My Activity ya. Di My Activity nanti ada kelihatan di sini stage-nya new, dan kita langsung email aja di sini ya. Karena emailnya sudah saya setting, jadi seharusnya sudah bisa mengirim email ya. Dan ketika kita klik email di sini, ini kita to-nya ini harus ke Ibu Sri ya. Nah ini si Sumarni ya. Dia belum otomatis ke select. Subjeknya kita kirimkan aja invitation to meeting misalnya. Iya, invitation to meeting lalu dikirim. Ya, misalnya seperti itu ya. Dari Odoo ini kita bisa langsung mengirim email ya, otomatis ya. Jadi barusan sudah terkirim, saya ke email Mailtrap ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada email ya. Seperti ini ya, pengiriman emailnya. Jadi from Michelle admin ya. Lalu to-nya to Sri Sumarni ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa mencontoh ya ke teman-teman kalau bisa mengirim email. Dan kita balik lagi ke pipeline-nya. Di pipeline ini teman-teman bisa lihat ada button email di sini ya. Nah, ini. Dan posisi pipeline-nya atau posisi stats-nya ini masih di new, karena di stats ini biasanya kita harus cari informasi lebih detail ya tentang leads kita ya. Dia butuh apa, orangnya seperti apa, lalu apa kira-kira bakalan ada order dari leads ini gitu. Jadi kita ngumpulkan banyak informasi sebelum masuk ke qualified ya. Jadi di tahap ini kalau menurut saya akan banyak activity ya, karena nanti akan ke stage qualified itu setelah kita mengetahui kebutuhan dari leads ini apa, apakah cocok dengan produk kita atau jasa kita, lalu si usernya ini atau Sri Sumarni ini apakah orang yang bisa punya power ya untuk membuat membuat order lah, ibaratnya orangnya lumayan ya kuat untuk melakukan order. Jadi kita dari stats new ini kita lebih banyak nanti activity ya. Jadi setelah kita banyak activity, kita gali informasinya, jadi kita akan pindahkan si leads ini ke qualified ya. Seperti itu ya. Atau ibaratnya kalau teman-teman di sini pas gali informasi, ternyata user ini atau leads ini adalah nggak cocok sama produk kita, atau nggak ada balasan dari email ya, atau kita telepon nggak diangkat-angkat gitu. Nah, ini bisa langsung close di sini ya. Oke, tapi saya mau coba sampai activity ini kita bisa pakai ya. Jadi dari email kita melakukan call misalnya. Kita schedule due date-nya. Lalu ini bisa di-assign ke user yang lain ya, tapi saat ini saya assign ke user admin saja biar nggak bolak-balik login. Saya schedule. Nah, ini ada call-nya ya. Dan email ini anggap sudah done ya. Anggap saja belum dibalas.
Oke, di sini teman-teman bisa lihat emailnya done dan feedbacknya itu email belum dibalas ya. Lalu kita melakukan activity kedua yaitu menelpon di sini ya. Coba kita lihat di activity-nya ya, ada perubahan nggak ya? Kita lihat Ibu Sri Sumarni ini ya masih new ya, dan ini emailnya masih bisa SMS. Actionnya nggak ada tombol ya, di Odo belum ada tombol untuk menelpon langsung ya. Jadi kita manual. Kita lihat data Ibu Sri, ini ada nomor teleponnya, jadi sales itu melakukan telepon ya. Nah, dari proses ini setelah si sales itu sudah menelpon, menggali informasi seperti itu ya, lalu ini teman-teman bisa langsung markdown ya, selesai menelpon ya. Terus feedbacknya mungkin dari Ibu Sri itu, Ibu Sri berminat untuk melakukan meeting ya, offline ya. Oke, feedbacknya juga kelihatan di sini. Lalu teman-teman kita coba lihat di bagian itu ya, apa namanya, di bagian pipeline-nya kita lihat ya, ada, sorry maaf, bagian pipeline-nya di sini emailnya sudah berganti, jadi tidak ada emailnya lagi di sini. Lalu kita ganti, setelah ditelepon kita ajak si ibu itu untuk meeting ya, meeting offline ke kantor Ibu Sri. Oke, kita open kalender, misalnya tanggal besok, misalnya open kalender. Oke, ini kita pilih jamnya di sini ya, kita open kalender terus kita pilih meetingnya itu jam 2 ya, di tanggal 26 ya. Oke, di sini ada membuat event baru ya, kita save and close saja. Oke, lalu kita balik lagi ke detail dari lead Ibu Sri ini. Kita ada meeting offline ke kantor Ibu Sri besok, dan anggap saja besok ini hari ini ya, dan itu meetingnya udah selesai ya ibaratnya. Nah, setelah meeting di sini kita sudah gali beberapa informasi terkait profil dari Ibu Sri dan kebutuhan Ibu Sri dan perusahaan lah, macam-macam. Kita anggap di sini qualified ya. Qualified. Lanjut nego harga, misalnya seperti itu ya, kita anggap ini done. Jadi setelah meeting kita dapat feedback seperti ini, nanti kita bisa set si user Ibu Sri ini atau leads dari Ibu Sri ini kita set ke qualified di sini. Jadi nanti teman-teman dari sales yang lain bisa melihat bahwa ada Ibu Sri di sini yang perkiraan ini leads ini bakal jadi ya, jadi sales ya, jadi suatu pemasukan buat perusahaan ya. Nah, dari qualified ini nanti dari stats ini biasanya kita gali-gali lagi pada pertanyaan-pertanyaan dari leads, dan sampai akhirnya nanti masuk ke proposition ya, proposition proposition ya. Proposition ini artinya kemungkinan si user ini atau leads ini itu benar-benar jadi ya, benar-benar jadi, tinggal nego di harga dan syarat-syarat ketentuan yang macam-macam ya. Atau biasanya juga menyiapkan dokumen-dokumen tentang um, tentang harga dan kesepakatan ya, biasanya seperti itu. Nah, dari sini nanti teman-teman bisa lihat statsnya berubah dari qualified ke proposition ya. Oke. Dan
sampai di sini probability-nya itu naik jadi 97,62 nih. Ya. Karena udah hampir menang ya. Udah hampir jadi gitu ya. Oke. Kalaupun nanti nggak jadi sampai sini, kita anggap saja ya, kita anggap ini kita menang ya sampai di sini ya. Kita menang dan proses membuat leads dari new sampai won ini selesai sampai di sini ya. Nah, ada case di mana setelah kita melakukan banyak activity, ternyata misalnya di si perusahaan yang Deko Adit ini, ternyata dia membatalkan secara sepihak atau ada vendor lain yang lebih baik daripada kita gitu produknya, dan kita bisa membuat leads ini menjadi loss ya. Cuman loss di sini nggak cuman statusnya berubah jadi loss ya, kita mengumpulkan data juga di sini. Ada loss reason di sini. Loss reason itu artinya kita menandai leads ini gagal atau kalah itu karena apa. Nah, ini ada detailnya di sini, ada apakah produk kita kemahalan, apakah service yang kita punya nggak sesuai dengan permintaan dari klien ya ibaratnya, atau stoknya habis ya, atau bisa teman-teman menambahkan reason yang lain ya, alasan yang lain, dan reason ini bisa teman-teman tambah di konfigurasi di sini. Teman-teman bisa tambah di sini, misalnya ada kompetitor lain ya, saya save di sini. Nah, nanti di loss ini nanti kita bisa lihat ada kompetitor lain di sini ya. Lalu closing note-nya ini apa? Jangan ambil jangan jangan pilih lagi ya, pilih user atau leads ini lagi karena sudah tahu vendor dengan harga yang lebih murah. Iya. Dan kita set ini sebagai loss di sini. Oke. Sampai di sini kita akan melihat lognya juga ya. Ini opportunity-nya close dan penjelasannya adalah ada kompetitor lain ya. Dan sini ada komennya. Seperti itu ya. Jadi kelihatan nanti seperti itu. Lalu teman-teman bisa lihat di pipeline ini, jadi yang si itu jadi loss ya. Sebentar, saya lihat si Deko Adit ya, Adit. Oke. Deko Adit ini jadi loss dan saya bisa filter ini sebagai loss ya. Filter loss. Nah, ini kelihatan. Ya. Atau kita bisa filter yang won aja, yang won atau yang loss. Oke. Ya. Apa artinya ongoing di sini? Ongoing itu sedang berjalan. Biasanya statsnya di new, qualified, proportion, seperti itu. Karena gini, ketika teman-teman membuat stats baru, itu akan ditanya, sebentar. Saya buat stats baru, nah di sini. Di stats baru misalnya, nah ini ada is one stats di sini. Jadi misalnya saya mau buat stats baru sebelum proposition ya. Itu artinya negotiation. Misalnya saya buat stats baru negotiation ya. Dan ini oke, saya simpen. Ya, teman-teman bisa lihat di pipeline-nya ada perubahan satu lagi di sini. Negotiation, tapi biasanya saya mau taruh sebelum won di sini ya. Dan saya anggap si modern ini lagi di proses negosiasi harga ya, ibaratnya. Seperti itu. Dan saya mau searching leads yang ongoing. Nah, di sini. Dia nggak won tapi yang di sini semua ya.
selain won lah ibaratnya ongoing tuh. Oke, sampai sini mudah-mudahan teman-teman mengerti ya proses stats ini ya. Jadi teman-teman ke konfigurasi, lalu ke dalam stats. Di dalam stats ini teman-teman bisa membuat stats baru di sini ya. Dan ketika si won ini kan ada artinya nih. Si stats ini artinya adalah menang atau kalah ya, itu bisa dicentang di sini ya. Seperti itu. Saya cukupkan saja proses activity dan stats ini di CRM di dalam modul Odoo. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.